الحمد لله كثيرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan siang ini mari sama-sama kita menyanjung kebesaran Allah, memuji setiap detik daripada aktivitas kita yang telah memberikan segala-galanya untuk kita, terutama memberikan kita nikmat kita masih bisa berislam, nikmat kita masih bisa beriman, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat yang berharga. Yang keempat, nikmat tersebut mengantarkan kita di tempat yang mulia ini. Begitu banyak kaum muslimin yang di luar sana yang mendapatkan nikmat Islam, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat Islam, nikmat bisa berislam, namun karena nikmat keimanan yang tidak ada atau mungkin sedikit yang ada dalam dirinya, sehingga tidak mampu kakinya bergerak menuju rumah-rumah Allah, menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Mari kesempatan siang yang berbahagia ini kita saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita lihat kondisi manusia dari sejak tadi pagi sampai detik ini, ada yang memadati dengan motornya, dengan kendaraannya di jalan-jalan raya, rela bermacet-macetan. Kalau kita lihat apa yang sebenarnya mereka cari, mereka rela dari habis subuh mungkin di pagi hari, rela bermacet-macetan, rela meninggalkan rumah yang mewahnya, rela meninggalkan anak istrinya, pergi hanya mungkin demi sebuah pekerjaan. Kalau kita bertanya, mau kemana mereka? Ya, demi pekerjaan. Terkadang pekerjaan bisa membuat manusia melalaikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang namanya kematian akhirnya datang kepada seseorang itu. Setelah kita menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan, sehingga kadang terdengar di kuping kita, mau kemana Pak? Mau kemana Bang?
cari kerja, cari makan. Jarang kita lihat mau kemana Pak, mau ke masjid, menyembah Allah. Orang sibuk dengan dunia. Padahal jemaah kaum muslimin, kita sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, yang pernah menginjakkan bumi ini, itu pun Allah Subhanahu wa taala vonis dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah calon mati, calon mayat, fa innahum mayyitun, dan mereka juga umatmu, kita semua yang datang hari ini, kita yang nampak hari ini segar-segar, yang bisa bergerak, Allah Subhanahu wa taala sudah vonis kita dengan mayat, mayat yang berjalan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita ini adalah seorang mayat, maka yang namanya kematian itu pasti akan datang menghampiri kita, baik dalam keadaan kecelakaan, dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan normal tanpa ada sebab apa-apun. Yang namanya kematian pasti akan menghampiri kita. Hanya tinggal nunggu eksekusi, tunggu datang tanggal kapan datangnya ajal tersebut. Jemaah kaum muslimin, setelah kematian itu datang kepada kita, nah di saat itulah kita akan diperlihatkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ternyata amalan yang sedikit itu akan diperlihatkan nanti di akhirat, bahkan sebelum di akhirat, bahkan kematian akan datang. Di saat itu yang namanya amalan kecil itu akan berharga. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita sudah sadar bahwa yang namanya kematian itu sudah datang, pasti datang kepada kita, maka jangan pernah kita mengabaikan hal tersebut. Mungkin kita pernah mendengar dan sering kita mendengar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, kita sering mendengar itu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Kita yang mendengar kabar itu, mungkin saja kita terkejut, kaget mendengar ada orang yang meninggal, karena orang yang meninggal tersebut adalah mungkin teman kita. Semalam kami sama-sama masih di warung kopi, masih membahas pekerjaan kami, tanpa ada sebab kematian datang menghampiri kita. Jangan kaget jemaah, jangan pernah kaget kita dengan ucapan itu. Kenapa? Karena suatu saat nama kita pula akan disebutkan di sana. Hanya tinggal nunggu eksekusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bumi ini akan kita tinggalkan. Kita akan berakhir. Jangankan kita, bumi ini juga akan berakhir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, maka keluarlah isi-isi perutnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana digoncangkan bumi? Lihatlah bagaimana tsunami. Tsunami yang hanya 5 menit misalnya, itu aja manusia nggak pernah lagi berpikir tentang anak istrinya. Ketika datang bencana, ketika datang gempa bumi, maka tak seorang pun lagi memikirkan anak istrinya, memikirkan kendaraannya, memikirkan handphonenya. Ketika gempa saat itu, manusia sibuk melarikan diri. Bagaimana pula nanti dengan terjadinya hari kiamat, tatkala Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat, maka tidak seorang pun memikirkan hal-hal lain melainkan menyelamatkan
mematikan dirinya, tetapi mau kemana kita akan selamat? Ainal mafar, di mana tempat berlari? Semuanya selesai. Jemaah kaum muslimin, kalau kita bertanya, kita mungkin ingin hidup lama, kita ingin berumur panjang, tapi lihatlah bagaimana jemaah kaum muslimin, siapa yang hari ini umurnya masih ada 80 tahun, 90 tahun, sudah sangat langka jemaah kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan, baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Nah, kita hari ini banyak kematian itu menghampiri kita umur 30, umur 40. Oleh karena itu adalah umur-umurnya rawan, masa-masa rawan. Maka tidak ada yang kita pikirkan selain mengingat kematian. Mengingat kematian. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW berpesan, "Aktsiru dzikra hadimil laddat." Ingat pesan ini jemaah kaum muslimin. Ingat pesan Nabi SAW ini. Aktsiru dzikra hadimil laddat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan di dunia ini, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat. Mendapatkan rumah mewah, berlibur di tempat yang indah, memakan makanan yang enak, lezat, bergizi. Di saat itu apapun yang namanya kenikmatan dunia akan diputuskan dengan kematian. Betul kata Imam Ali, an-nasu niyam, manusia itu kita hari ini, manusia yang di luar sana, an-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Wa idza matu intabahu, ketika datang kematian baru dia sadar dari bangunnya. Hari ini kita merasakan seolah-olah dalam keadaan mimpi. Sebagaimana orang tidur. Orang tidur bermimpi memakan makanan yang enak, dijumpakan dengan pasangan-pasangan yang diinginkannya, disandingkan di pelaminan misalnya. Tatkala ia bangun, ya rupanya masih tidur. Kita sama dengan kondisinya orang yang tidur hari ini. Kita hari ini disibukkan dengan dunia kita, dunia yang begitu rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kematian datang, di saat itu kita menyesal sejadi-jadinya. Ternyata amalan kita yang kita kerjakan selama hari ini tidak ada apa-apanya. Ternyata begitu banyak hari-hari kita lalui dengan kemaksiatan. Begitu banyak hari kita lalui dengan kesia-siaan. Betapa banyak para pemuda-pemuda menghabiskan waktu di malam hari untuk begadang, nonton bola, sanggup jam 2 bangun sampai jam 4 subuh lewat, sanggup bangun demi menonton bola. Tetapi ketika disuruh Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut di malam hari, bangun, salat malam, ingat kepada Allah. Walaupun sedikit yang kau lakukan, walaupun cuma 2 rakaat yang kau lakukan. Tetapi lihatlah kondisi kita hari ini, banyak menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Allah suruh bangun salat malam, kita pun tidur pula sampai bahkan kadang subuh pun tak berjemaah lagi. Allah suruh kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita, kita pelit, bakhil di harta kita. Kita tahan milik orang lain, dari zakat kita, infak kita, sedekah kita, padahal masih banyak orang yang membutuhkan dari harta kita. Di saat kematian datang, saat itulah kita menyesal. Ternyata saat itu kita pingin bersedekah. Bahkan orang mati, Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika dia ingin dibalikkan ke bumi ini, dia ada satu harapannya, dia ingin bersedekah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari sama-sama pada kesempatan ini kita saling mengingatkan diri kita, sadarkan diri kita dari tidur yang panjang ini.
Boleh jadi setelah detik ini, setelah keluar dari gedung ini, Allah akan cabut nyawa kita. Maka jadikan inilah Jumat yang terakhir bagi kita. Jadikan Jumat ini Jumat yang terakhir, maka mantapkan ibadah kita. Kalau orang tahu kalau dia mau dieksekusi mati di penjara misalnya, maka di saat itu dia akan berpesan, meminta suatu apapun yang namanya. Kalau kita sudah tahu bahwa nanti habis Jumat kita akan mati, jemaah kaum muslimin, mantapkan Jumat kita terakhir ini. Kusukkan, jangan pernah kita ketika takbir Allahu Akbar ada masuk urusan dunia. Selesaikan semuanya. Ingat kita mau mati. Allahu Akbar. Ingat nama Allah. Artikan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Terjemahkan dalam diri kita. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah masih sayang sama kita. Diberikan kesempatan ini, itu menandakan bahwa Allah masih sayang kepada kita. Kalau kita sudah tidak ada lagi nyawa kita, berarti selesailah modal hidup kita. Modal kita untuk beramal sebanyak-banyaknya selesai. Mumpung masih ada usia kita, itu namanya kesempatan kita untuk beramal sebanyak-banyaknya masih ada di hadapan kita. Pergunakan waktu dengan yang ada ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fa'tadiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Inna ahsanal kalam wa aqdan nizam subhanal malikil 'allam dzil jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kematian sudah diambang pintu, setelah kematian sudah kita dapatkan, maka jenazah kita akan diberangkatkan dari rumah yang megah itu, dari rumah yang kita tinggali selama bertahun-tahun, yang indah, yang megah, harta yang menumpuk, mobil yang banyak, segera kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Di saat para pemikul jenazah mengantar jenazah kita di tempat kita, di perkuburan, maka di saat itu jika seandainya jenazah kita adalah jenazah yang baik, kita dalam keadaan meninggal husnul khotimah, maka saat itu ketika para pemikul jenazah membawa jenazah kita pun berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dia tidak sabar untuk menikmati alam kubur, nikmat kubur. Namun ketika yang mati itu adalah orang yang dalam keadaan su'ul khatimah, ahli maksiat, yang banyak menghabiskan harta untuk bermaksiat dengan kesia-siaan, maka jenazah kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, ketika dipikul oleh pemikul jenazah, saat itu dia mengatakan, ya wailaha aina yazhabuna biha. Celakalah aku mau dibawa kemana jenazahku. Betul, memang yang namanya manusia adalah sifatnya memang pelupa, tak sadar, tak bersyukur pada Allah. Di saat kematian, di saat itulah dia baru sadar bahwa sebenarnya kita ini zalim. Kita ini zalim. Ketika kematian baru sadar kita belum sempat beramal. Maka semuanya akan selesai. Nanti ketika semuanya setelah disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab, maka ada dua tempat yang akan dihuni manusia. Ada surga, ada neraka. Terjadi dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga.
Maka penghuni surga mengatakan, wa nada ashabul jannah ashaban nar. Pada saat itu penghuni surga memanggil, menyeru penghuni neraka, angkon wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Sungguh kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Disuruh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini untuk sholat, ini dapatnya, ini pahalanya, ini surganya. Apa kata penduduk surga? Betul, kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Lalu, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kata penghuni surga, apakah akan mendapatkan janji Allah tersebut bahwa ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat? Qalu na'am. Penghuni neraka mengatakan, iya betul, kami sudah mendapatkan siksaan itu. Fa'adana mu'adzinun bainahum 'alallahi 'alaz zalimin. Maka pada saat itu ada seruan, Allanatullahu 'alaz zalimin, sungguh terlaknatlah orang-orang yang zalim. Sampai terakhir dijawablah oleh penduduk neraka, wa nada ashabun nar ashabal jannah. Sampai terjadi dialog. Akhirnya orang penghuni neraka pun berkata, wahai penghuni surga, anafidu alaina minal ma', bolehlah beri kami sesuatu berupa air atau makanan. Kami ini kehausan, kelaparan. Aw mimma razaqakumullah, ataupun apa yang bersama kalianlah berupa rezeki dari Allah. Berikanlah kami air, berikanlah kami makan. Kami kelaparan, kami kehausan. Saat itu ada air untuk penghuni neraka, ada air. Air apa? Air dari timah. Ada yang mereka minum, ada nanah dan darah. Itulah minuman penghuni neraka. Ada makanan pohonan yang berduri. Ketika dimakan menghancurkan tubuhnya. Mereka minta air dari penghuni surga. Qalu innallaha haramahum 'alal kafirin. Kata penghuni surga, itu diharamkan untuk kalian semua. Diharamkan, apapun dari kami tidak boleh sama kalian. Jemaah kaum muslimin, sebelum terjadi hari itu dialog antara mereka penghuni neraka dan penghuni surga, mari sama-sama kita sempatkan dunia ini yang sebentar lagi mungkin umur kita akan selesai. Jemaah kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah waril batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.